Ini membuktikan bahwa ini benar-benar sah menjadi pulau milik Aceh. Ya, kita doakan antara kedua gubernur bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau bisa kelola bersama, why not? Keberalihan 4 pulau yang semula bagian dari Aceh ke Sumatera Utara memantik polemik. Pemprov dan DPD Aceh dengan segala buktinya meyakini keempat pulau itu masuk teritori Aceh. Namun pemerintah pusat menyebut pulau-pulau itu merupakan bagian dari Sumatera Utara berdasarkan tarikan batas dari wilayah darat. Pemerintah melalui keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 300 Tahun 2025 menetapkan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Keempat pulau itu diantaranya Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan. Padahal keempat pulau itu sebelumnya diklaim sebagai wilayah Aceh Singkil dengan bukti dokumen kepemilikan tanah sejak tahun 1965, prasasti Pemda, dan infrastruktur seperti dermaga. Bukti-bukti itulah yang memperkuat klaim Aceh atas kepemilikan historis pulau. Lugu tanda yang dibangun oleh pemerintah Aceh, Provinsi Aceh, dari Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2012. Ini membuktikan bahwa ini benar-benar sah menjadi pulau milik Aceh. Namun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, penetapan ini telah melalui proses panjang serta melibatkan banyak instansi. Ia menekankan, penetapan diputuskan berdasarkan tarikan batas dari wilayah darat yang telah disepakati. Dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya, itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda, Aceh maupun Sumatera Utara. Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf pekan lalu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengusulkan pengelolaan keempat pulau itu dilakukan secara kolaboratif. Nanti warga Sumut anti melihat anti melihat plat BR. Orang Aceh nanti anti melihat plat BK. Itu yang kita nggak mau, itu poin pertama. Kalau saya bilang baik, kalau masalah pulaunya, masalah wilayahnya mau masuk ke Medan, masuk ke Sumut, masuk ke Aceh, itu kami ikuti mekanisme. Kalau itu kaji ulang nggak apa-apa, kamu bersedia saja. Tapi bukan seolah-olah diserahkan, tapi Sumut dengan leluasa, dengan kebesaran hati, Sumatera Utara melepaskan, nggak bisa. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman Suparman meminta kepada pemerintah pusat untuk segera membentuk forum dialog dengan kedua pemerintah provinsi guna menjelaskan alasan dibalik keberalihan 4 pulau. Meskipun dalam proses perjalanannya kami lihat masih ada ketidakpuasan dari Provinsi Aceh. Karena itu menurut kami ketidakpuasan dari Provinsi Aceh ini juga mesti ditanggapi secara serius oleh pemerintah pusat, terutama oleh Kementerian Dalam Negeri, gitu ya. Pertanyaannya kan kenapa mereka tidak puas, gitu ya. Administrasi pemerintahan Tapanuli Tengah. Konflik sengketa 4 pulau sudah terjadi sejak puluhan tahun. Namun penentuan kembali status wilayah bermula pada tahun 2008 lalu saat Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi tengah melakukan verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Peralihan status administratif ke 4 pulau dari Aceh ke Sumatera Utara memunculkan berbagai reaksi, terutama dari Pemprov Aceh. Bagaimana persoalan ini dapat segera tuntas? Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami ada pakar otonomi daerah Joharman Johan dan anggota DPD RI asal Aceh Azhari Cage. Pak Azhari, Pak Johan, selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Saya langsung ke Pak Azhari dulu ya. Pak Azhari, pemerintah sudah memutuskan 4 pulau ini masuk dalam wilayah administrasi Sumut. Kenapa kemudian keputusan ini tidak bisa diterima oleh rakyat Aceh, Pak Azhari? Ya, dapat saya jelaskan di sini, ini adalah keputusan yang salah kaprah. Karena kenapa saya katakan demikian?
sejarah berdasarkan histori, sejarah, bukti administrasi, bukti undang-undang, bukti surat tanah itu adalah merupakan miliknya Aceh. Sebagaimana kita ketahui bersama, yang bahwa bukti administrasi Aceh itu lengkap. Di dalam perundingan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri itu tidak pernah disepakati bahwa pulau tersebut oleh pemerintah Aceh menjadi milik Sumatera Utara dan tidak pernah ada penandatanganan apapun. Yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Utara adalah menyepakati batas darat. Sedangkan batas laut ini belum pernah ada kesepakatan apapun. Kenapa demikian? Karena memang pulau-pulau tersebut itu merupakan milik Aceh. Bisa kita buktikan dengan surat tanah keputusan Kepala Inspeksi Agraria nomor 125 1A 1965 17 Juli 1965 itu Kepala Inspeksi Agraria Aceh, kepalanya Pak Sukirman. Itu memutuskan bahwa itu pulau itu dimiliki oleh orang Aceh Selatan pada waktu itu, belum pemekaran daripada Aceh Singkil. Yang lalu ada peta topografi TNI AD 1978. Lalu diikuti dengan kesepakatan antara pemerintah Sumut dengan pemerintah Sumatera Utara pada tahun 88 dan ditindaklanjuti dengan tahun 1999 22 April 1992 yang bahwa penandatangan itu dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar dan Gubernur Aceh Bapak Ibrahim Hasan, disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri pada waktu itu adalah Bapak Rudini. Maka dalam hal ini baik secara administrasi, baik secara sejarah itu memang benar-benar milik Aceh. Ditambah lagi itu Menteri Dalam Negeri sudah salah kaprah itu melakukan SK penetapan 4 pulau tersebut kepada Sumut. Bagaimana dengan undang-undang pemekaran Aceh Singkil tahun 1999? Itu kan undang-undang yang menyatakan bahwa pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh Singkil dan wilayah Aceh. Ini ada dua hal yang dilanggar oleh Mendagri. Yang pertama ada Undang-Undang 99, yang kedua adalah administrasi lainnya termasuk kesepakatan oleh pemerintah Aceh dan pemerintah Sumatera Utara. Dalam hal ini saya ingin mengingatkan kepada Bapak Mendagri, kepada pemerintah pusat, janganlah melakukan penzaliman terhadap Aceh. Apakah tidak cukup darah anak bangsa yang tumpah di bumi Aceh ini dengan konflik, dan kita sekarang sudah nyaman, sudah aman, sudah damai. Dulu waktu penandatanganan MOU Helsinki di Finlandia, kesepakatan damai antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia, itu Aceh boleh minta apa saja selain merdeka. Dan hari ini janganlah demikian memperlakukan Aceh dengan sewenang-wenang. Kami ini sudah banyak mundur, sudah banyak mengalah. Kami setia kepada Republik, ingin bersama-sama membangun Aceh. Tapi jangan kami sabar, kami ini terus dizalimi. Saya sebagai anggota DPD RI perwakilan Aceh memang harus berdiri paling depan bersama pemerintah Aceh membela hak-hak daerah Aceh yang Aceh miliki. Kita tidak berbicara tentang masalah di luar lingkup Republik ini. Tidak berbicara di luar lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kita bicarakan adalah itu antara batas Aceh dengan batas Sumut, Pulau Aceh yang memang berada dalam wilayah Aceh. Jadi saya meminta kepada pihak Kementerian Negeri, mohon agar SK ini dibatalkan, agar tidak ada khilafiyah dan kisruh-kisruh yang memang secara nyata dan bukti, secara administrasi dan sejarah bahwa pulau tersebut adalah milik Aceh. Dan ingin saya ingatkan sekali lagi, ini yang sangat tidak kalah penting. Aceh diajak bicara tidak sih Pak Azhari? Diajak bicara, ada beberapa ajak bicara, tetapi yang keputusannya adalah menyepakati batas daratnya. Batas lautnya tidak disepakati. Maka dalam hal ini tidak serta-merta setelah putus batas darat, lalu didasarkan pada garis pantai. Kita hari ini tidak bisa serta berpedoman kepada hal tersebut. Kita bisa mencontoh Hawaii. Hawaii itu adalah bagian daripada negara Amerika. Di mana letak Hawaii itu? Tapi secara historis, secara sejarah, secara administrasi memang Hawaii itu masuk ke dalam wilayah negara Amerika. Maka kalau di garis pantai tidak akan ketemu.
Begitu juga dengan 4 pulau tersebut. Itu memang jelas-jelas punya Aceh. Jelas-jelas hak daripada Provinsi Aceh. Kenapa tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK menetapkan bahwa 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Demikian. Baik. Sebelum saya ke Pak Johan, mari kita lihat bersama, ini adalah batas darat pemisah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara versi Kementerian Dalam Negeri. Kami akan menampilkan di sebelah kanan saya ini adalah tampilan kemudian yang menunjukkan garis batas darat yang kemudian dilakukan oleh Kemendagri. Ini yang menjadi salah satu keputusan mengapa Kementerian Dalam Negeri memutuskan bahwa 4 pulau ini menjadi milik dari Provinsi Sumatera Utara. Ini dia 4 pulau yang kemudian diributkan saat ini, dan kemudian adalah garis kuning merupakan tarikan batas darat antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Tadi Pak Azhari sudah menjelaskan bahwa alasan yang menjadi dasar keputusan Kementerian Dalam Negeri untuk memutuskan 4 pulau ini menjadi Provinsi Sumatera Utara ini tidak tepat karena batas darat ini sudah ditentukan, tapi kemudian batas laut belum ditentukan. Begitu ya Pak Azhari ya. Saya ke Pak Johan. Pak Johan, menurut Anda bagaimana dengan alasan Kementerian Dalam Negeri akhirnya memutuskan 4 pulau ini menjadi wilayah administratif Sumatera Utara, Pak Johan? Ya, jadi saya lihat Kemendagri terlalu teknis birokratis ya, terlalu menggunakan cara-cara yang sifatnya itu tidaklah yang absolut gitu ya, harusnya tidak absolut. Jadi harus ada banyak cara untuk menentukan apakah suatu daerah kepulauan itu masuk dalam satu kabupaten atau provinsi. Jadi bukan tunggal, hanya dengan tarik garis koordinat segala macam itu yang pertama, terlalu teknokratis birokratis. Nah, kemudian juga ada alasan lagi terkait dengan soal kepentingan kasih nama pulau, toponimi. Ya, ini sebetulnya juga terlalu teknis. Yang kasih nama pulau itu faktanya juga pulau itu sudah bernama. Ada nama dalam bahasa Aceh ya Pak Azhari, dan benar-benar ada juga nama dalam istilah orang Jamek namanya, ya kan? Karena itu Jamek itu orang yang dari keturunan Minangkabau kah? Yang juga ada di sana. Jadi ada yang gadang kete itu kan bahasa Padang tuh. Ya. Nah, jadi ada bahasa asli bahasa Aceh. Jadi toponimi itu juga terlalu teknis birokratis. Yang diabaikan oleh Kemendagri adalah dengan tidak memperhatikan aspek politik pemerintahan. Yang tidak diperhatikan adalah perdamaian Aceh yang harus kita jaga, kepercayaan ya dari pusat. Itu sulit membangun kepercayaan Aceh terhadap pemerintah pusat setelah kita pasca MOU Helsinki. Lama bertahap. Nah, kemudian tiba-tiba dengan keputusan yang terlalu teknis birokratis ini, maka terganggu jadinya. Saya khawatirnya ini mengganggu proses perdamaian di Aceh kita. Dan MOU Helsinki itu, Pak Azhari, itu ada 1.1.4 yang menegaskan bahwa batas Aceh dan Sumatera Utara itu pada saat peta Juli 1956. Yang saya dengar itu juga termasuk pulau-pulau itu, termasuk itu masih nama Aceh Selatan sebelum pecah menjadi Kabupaten Singkil. Jadi aspek historis diabaikan, kemudian aspek administrasi pemerintahan, administrasi pertanahan tadi, bahkan juga pungutan pajak IPEDA namanya dulu juga ada, itu diabaikan. Lalu ada lagi aspek pengelolaan, siapa yang mengelola pulau-pulau itu selama ini? Yang mengelola ya faktanya adalah Kabupaten Aceh Selatan, lalu Singkil. Mereka bikin tugu, mereka buat tempat dermaga, buat fasilitas musola, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi tidak boleh membuat kebijakan, apalagi yang riskan ini untuk mengganggu dan bisa mengganggu suasana perdamaian dengan hanya mementingkan satu teknik tunggal menarik garis itu. Dan padahal itu pun belum disepakati. Yang disepakati penarikan garis di darat. Jadi ini saya kira ini baiknya SK itu dicabut aja Pak Azhari. Ya, benar-benar. Tenang ya di Aceh.
Jadi kalau tidak dicabut ini nanti bisa rame terus ya kan, dan itu akan membuat kegaduhan. Belum selesai gaduh Raja Ampat, gaduh pula di Aceh. Itu Oke, saya. baik. Pak Sari, apakah menurut Anda aspek politisnya lebih kental? Kenapa kemudian ada kesan bahwa Kementerian Dalam Negeri sedikit memaksakan ini masuk ke dalam Provinsi Sumatera Utara? Ya, kita tidak tahu Menteri Negeri apakah ada aspek politiknya atau latar belakang di belakangnya, kita nggak tahu. Yang ingin kita tegaskan yang bahwa memang pulau itu adalah hak milik Aceh berdasarkan bukti historis dan administrasi. Dan undang-undangnya juga jelas, yaitu Undang-Undang Pemekaran Aceh Singkil tahun 1999. Itu sebetulnya kan harus menjadi perhatian. Tidak serta-merta SK itu dapat membatalkan undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak boleh lupa yang bahwa Aceh ini dulu konflik parah sekali, yaitu pada tahun 1950 Aceh itu sempat dileburkan menjadi keresidenan dan dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara pada waktu itu. Sehingga pada tahun 1953 itu terjadi pemberontakan DITI. Sehingga sebelum terjadi pemberontakan DITI itu Aceh itu batasnya adalah Gebang, Pangkalan Berandan, Pangkalan Susu itu masuk ke Aceh. Tapi setelah damai 1962, setelah lahirnya daerah istimewa Aceh menjadi provinsi kembali, itu kita hilang, Gebangnya hilang, sehingga hanya batas di Aceh Deming, Pangkalan Susu yang ada minyaknya, Pangkalan Berandan yang ada minyaknya masuk ke Sumatera Utara. Jangan sampai ini sekarang setelah damai MOU Helsinki 2005 ini kembali bermasalah dengan perbatasan yang jelas-jelas bahwa perbatasan itu sebetulnya tidak ada persoalan apapun, sehingga ini saya khawatirkan ini Mendagri ini membenturkan Sumut dengan Aceh. Nanti terjadi konflik horizontal antara masyarakat Sumut dengan Aceh, kan bikin gaduh, itu yang tidak kita inginkan. Maka seperti saran Pak Jo, Prof Jo, itu sudah benar. Sebaiknya Menteri Dalam Negeri segera membatalkan SK tersebut, karena pemerintah Sumut juga nggak bisa menunjukkan bukti dokumen apapun, kecuali dalam pertemuan kemarin, Zoom kemarin dengan Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton, hanya RT RW Perda RT RW 2013. Sedangkan kita ini berbicara, saya dan rekan-rekan DPD RI, DPR RI yang lain sudah turun ke lapangan melihat Pulau Kelapa yang sudah puluhan tahun di sana sudah tumbuh, melihat daripada bukti tugu, monumen, prasasti yang dibangun tahun 2012, kan jauh sebelum itu. Belum lagi kita bilang masalah peta wilayah, belum lagi kita bilang masalah surat tanah, dan dokumen peta kolonial Jerman juga memuat tentang pulau itu 1853 bahwa itu milik Aceh. Saya tambahkan ya Pak Azhari ya. Inilah yang ada tambahan informasi nih Pak Azhari bahwa di pulau-pulau itu terdapat sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas yang melimpah. Nah, kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berikut ini. Saya nggak mendengar ada migas. Saya belum pernah dengar, ini baru dengar nih. Jadi itu sangat bagus kalau seandainya dari bawah sendiri menyelesaikan. Kita dari pusat sedang sekali. Itu maunya kita dalam setiap penyelesaian batas wilayah kita selalu berusaha agar ada win-win antara pihak daerah-daerah yang berbatas. Selalu. Ya, Pak Tito nggak mengaku tidak tahu ada cadangan migas di sana. Tapi Pak Azhari tahu, memang ada cadangan migas di situ, Pak Azhari. Singkat saja. Saya juga belum tahu tentang masalah cadangan minyak dan gas yang ada di sana. Tapi yang ingin saya tegaskan bahwa apapun di sana, baik itu Pulau Kelapa, air lautnya, dan apapun yang terkandung di dalamnya, itu adalah memang masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh. Itu yang ingin kita tegaskan. Masalah yang apa ada di situ, biarlah tim-tim teknis, orang-orang teknis yang mengerti. Kita yang ingin kita tegaskan, karena saya sebagai anggota DPD, adalah berdiri bersama Provinsi Aceh dan masyarakat Aceh, mempertahankan pulau tersebut benar-benar dikembalikan menjadi milik Provinsi Aceh. Baik. Pak Johan, selampaknya SK-nya belum mau dicabut. Kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk kemudian bisa mendapatkan keadilan terkait dengan 4 pulau ini, Pak Johan? Ya, jadi saya menyinggung dulu itu soal sumber daya alam atau apa yang ada di sana ya, Kevin. Silakan. Jadi memang sengketa-sengketa konflik antar batas itu biasanya ada persoalan sumber daya alam yang penting, yang vital, yang strategis.
Itu yang saya pelajari ya, di mana-mana konflik itu karena ada faktor sumber daya alamnya. Jadi bisa saja akan ada sumber daya alamnya di sana Pak Azhari. Dan pertanyaan kita adalah kenapa kok mau kolaborasi Gubernur Sumatera Utara mengajak ujuk-ujuk kolaborasi. Kalau nggak ada apa-apanya itu nggak mungkin kata-kata kolaborasi itu terungkap ya. Itu satu. Nah, jalan keluar. Nah, kalau memang belum dicabut ya SK itu, kemungkinan alternatif lain gugatan di pengadilan ya, dengan mengajukan gugatan di pengadilan. Tapi ini kan berlarut-larut dan memakan waktu. Nah, apakah pihak Aceh mau menggunakan itu atau kemudian tetap tidak mengakui SK Mendagri itu tadi, apalagi ada SK yang dianggap Pak Azhari ya bertentangan dengan undang-undang lebih tinggi, bentukan Aceh Singkil ya pada tahun 1999 itu. Jadi itu bisa diabaikan saja. Nah, ini akan membuat keibuan pemerintahan menjadi tidak elok kan. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Jadi baiknya ini cari jalan untuk, tidak usah lah untuk Aceh itu, saya garis bawah itu ucapan Pak Azhari dan kawan-kawan Aceh yang saya ngomong ya, bahwa untuk Aceh persoalan-persoalan kecil kayak gini janganlah kita bersikeras, lebih baik kita lepaskan ini dan kita jaga perdamaian di Aceh. Jadi Mendagri sekali lagi tidak ada pilihan lain kalau mau mempertahankan kedamaian di Aceh, cabut itu SK. Ya. Baik, semoga kemudian apapun upaya yang akan dilakukan semua ditempuh melalui jalur damai begitu ya Pak Azhari. Pak Johan, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.